welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Kandungan Verlyn kini berusia 7 bulan. Tubuhnya pun makin terlihat gendut. Namun hal itu tidak membuat kadar cinta Evan berkurang sedikit pun. Yang ada, pria itu justru makin gemas pada istrinya. Karena tubuh sang istri makin membuatnya nyaman ketika dipeluk. Evan makin protektif kepada istri dan calon anaknya mendekati hari persalinan. Ia menjadi suami siaga. Setiap pagi, pria itu selalu menemani sang istri jalan pagi. Hal itu dilakukan agar persalinan Verlyn lancar. Selain itu, kini Verlyn juga rajin melakukan senam hamil. Dokter yang menyarankannya. Memasuki minggu ke-30, ibu hamil memang disarankan melakukan kegiatan yang bisa mendorong bayi untuk masuk panggul. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, dari mengepel lantai dengan cara merangkak, jalan santai, juga sujud minimal 5 menit tiap harinya. Tentu saja, selain senam hamil yang bisa ibu hamil lakukan. Sesekali Verlyn meringis, menahan rasa nyeri di bawah perutnya yang datang tiba-tiba. Rasa nyeri itu datang dan pergi. Pinggangnya juga terasa panas. Sejak tadi ia terus mengusap dan memijit area belakang tubuhnya itu. Evan sudah berangkat ke kantor tadi setelah makan siang. Ada klien yang ingin bertemu. Wanita itu mencoba untuk tetap tenang. Tanggal persalinannya masih 3 minggu lagi. Ia berpikir apa yang dirasakannya wajar. Apalagi ia pernah mendengar jika ada beberapa ibu hamil yang mengalami kontraksi palsu, seperti mau melahirkan tetapi nyatanya tidak. Rasa nyeri yang tadinya hanya 15 menit sekali, kini makin sering ia rasakan. Takut kalau sampai terjadi apa-apa, akhirnya Verlyn putuskan untuk menghubungi Evan. Di kantor, Evan yang baru saja mendapat telepon dari Verlyn langsung menelepon pegawainya yang sedang berbelanja. Ada apa, Pak? Saya mau pulang. Sepertinya Verlyn akan segera melahirkan. Tolong segera ke kantor ya. Baik, Pak. Saya akan segera kembali. Evan meninggalkan kantor dan bergegas untuk pulang. Ia tidak mau terjadi apa-apa pada istri dan calon anaknya. Sesampainya di rumah, Evan turun dari mobil dan segera masuk ke rumah. Di ruang keluarga tampak Verlyn sedang berjalan bolak-balik sambil memegangi pinggangnya. Mulutnya terlihat sesekali meringis, sesekali mengembuskan napas guna mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Ada apa sayang? Sakit? Tanya Evan sambil berjalan mendekati Verlyn. Nggak tahu ini, tadi nggak gini banget. Makin kesini nyerinya makin nggak bisa ditahan. Yaudah, kita ke rumah sakit ya. Verlyn mengangguk. Aku ambil tas baju dulu. Evan mengambil tas berisi baju bayi yang ia simpan di kamarnya. Diselempangkannya benda itu ke pundaknya. Setelah itu ia mengapa sang istri menuju mobil. Di dalam perjalanan, Verlyn terus saja mengatur napas. Sedangkan tangan Evan sesekali mengusap punggung tangan dan perut Verlyn, memberinya ketenangan saat lampu merah. Sesampainya di rumah sakit, Verlyn segera dibawa ke ruang bersalin. Dokter meminta wanita itu untuk melepaskan celana dalamnya. Sudah ada bercak merah di sana. Setelah itu, dokter meminta Verlyn agar berbaring di ranjang. Dengan tangan yang sudah dipakaikan sarung tangan karet, sang dokter mengecek jalan lahir atau kemaluan Verlyn. Sudah pembukaan 4, Pak. Jika proses pembukaan lancar, 4 jam lagi sudah lengkap, Pak, ucap dokter itu. 4 jam lagi, Dok. Lalu sekarang, apa yang harus kami lakukan? Pengalaman pertama bagi Evan sebagai calon ayah. Karena itu, ia merasa bingung apa yang harus dilakukannya. Temani saja istri Bapak, beri beliau support agar pikirannya bisa terus rileks. Baik kalau begitu, Dok. Sang dokter mengangguk. Saya keluar dulu, nanti saya cek lagi. Iya, Dok. Dokter pun akhirnya keluar dari ruang bersalin. Sayang, sakit, rintih Verlyn saat rasa nyerinya tiba-tiba datang. Iya sayang, aku tahu sakit. Kamu nggak tahu, kamu belum pernah ngerasain. Aku nggak ngerasain gimana sakitnya, tapi aku tahu kalau itu sakit sayang. Tangan Evan mengusap-usap kepala Verlyn. Ia mengelus perut buncit Verlyn dengan tangan satunya. Sayang, pekik Verlyn. Tangannya sudah mencengkeram baju yang Evan kenakan. Pria itu hanya bisa pasrah, termasuk ketika kuku-kuku Verlyn mencupi dan mencakar kulitnya. 2 jam berlalu. Ternyata proses pembukaan yang Verlyn alami lebih cepat dari perkiraan dokter. Saat ini pembukaan sudah lengkap. Air ketuban pun sudah pecah. Dokter dan suster bekerja sama membantu Verlyn agar cepat segera mengeluarkan bayinya. Evan pun tidak pernah lepas dari istrinya itu. Ia terus membisikkan kalimat cinta di telinga Verlyn agar sang istri tetap bisa rileks.
Tidak sampai 1 jam, Ferin sudah berhasil mengeluarkan bayinya yang disusul oleh plasenta sang bayi. Kelegaan jelas tergambar di wajah Ferlin. Begitu juga dengan Evan. Ia lega, bahagia, terharu, semuanya jadi satu. Dengan penuh cinta, Evan mengecup kening, mata hingga bibir Ferlin. Terima kasih sayang, terima kasih. Kamu hebat. Bayi Evan dan Ferlin yang berjenis kelamin laki-laki sedang suster bersihkan. Setelah selesai diserahkannya bayi itu di tangan sang ayah. Suster memberitahu agar Ferlin segera memberinya ASI pertamanya. ASI pertama biasa disebut kolostrum. Kolostrum adalah makanan pertama untuk bayi baru lahir yang keluar dari payudara ibu sebelum air susu ibu. Kolostrum ini memiliki banyak peran penting bagi kesehatan bayi. Salah satunya untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh. Kolostrum sudah mulai diproduksi sejak masa kehamilan hingga 2-4 hari setelah melahirkan. Warna dan tekstur kolostrum sedikit berbeda dari ASI. Kolostrum berwarna kuning keemasan dan teksturnya lebih kental. Ferlin meletakkan bayinya di dadanya. Bayi mungil itu terlihat begitu lucu. Wanita itu tidak menyangka setelah 9 bulan kemana-mana dengan perut buncitnya, kini dia bisa melihat rupa bayi itu. Mirip siapa sayang? Tanya Evan. Mirip kamu, curang. Aku yang hamil, aku yang ngidam, aku yang sakit, masa mirip kamu? Evan tersenyum. Ya iya dong, biar adil. Adil apanya? Ini gak adil namanya. Oke, besok kita bikin lagi yang mirip kamu. Iya apaan? Enggak. Kamu mah cuma ngerasain enaknya aja. Aku yang kebagian keenaknya. Apaan? Kamu juga keenakan kali pas bikinnya. Ih kamu, jangan mulai deh. Evan tertawa, kemudian mencium putranya dengan gemas. Menjadi ayah dan ibu baru menjadi hal yang begitu mengesankan untuk Evan dan Ferlin. Lelah dan mengantuk tidak menjadi masalah untuk mereka. Perhatian yang Evan berikan untuk dan juga bantuannya untuk ikut merawat bayi laki-lakinya membuat Ferlin terhindar dari baby blues. Meskipun merupakan hal yang baru, Evan tidak ragu untuk mencari tahu informasi bagaimana menjadi ayah yang baik melalui ponsel pintarnya. Ia tidak ingin kalau sampai anaknya kelak salah didik. Maklum saja, zaman sekarang membesarkan anak itu gampang-gampang susah. Sudah dididik dengan benar saja bisa kecolongan. Kalau anak sampai salah pergaulan, apalagi kalau orang tua tidak dibekali ilmu dalam mendidik. Saat malam pun Evan selalu siaga. Ia yang mengganti popok jika putranya ngompol. Membersihkan pupnya juga ia tidak masalah. Tidak merasa jijik, benar-benar suami idaman. Yang istirahat dulu sana, kamu kan harus ke kantor besok. Biar aku yang menjaga Arvin. Arvin adalah nama putra mereka. Ferlin terbangun. Ia melihat Evan sedang menggendong Arvin yang belum juga memejamkan mata. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Gak apa-apa, kamu aja yang istirahat. Kamu kan juga pasti capek. Aku bisa tidur besok pas Arvin tidur. Sementara kamu, kalau sampai kamu kurang tidur kan bahaya. Apalagi kamu juga harus bawa mobil. Udah sana, aku udah lumayan kok tadi meremnya. Gak apa-apa. Evan menyerahkan Arvin pada Ferlin. Ia mencium kening Ferlin sebelum pergi tidur. Kalau Arvinnya tidur, kamu juga tidur ya. Aku gak mau kamu sakit karena kurang tidur. Pesan Evan penuh perhatian. Iya sayang, jangan khawatir. Net tuh. Di tempat lain, tepatnya apartemen Devano, kini pria itu tak lagi merasa kesepian. Ada putranya yang setiap saat bisa menjadi obat lelahnya. Ada juga Wulan yang menjadi temannya bercerita. Len, iya pak. Mulai saat ini kamu tidak perlu lagi pakai seragam, Len. Kenapa pak? Ya biar lebih bebas saja. Orang-orang gak perlu tahu kamu babysitter ketika di tempat umum. Demi kenyamanan kamu juga. Oh, saya nurut saja apa kata bapak pak. Devano mengangguk. Oh ya, hari ini saya ingin menjenguk Ferlin. Dia sudah melahirkan. Kamu ikut ya, sekalian bawa Dava. Dia pasti senang. Iya pak. Malamnya mereka datang ke rumah Evan dan Ferlin. Wah, Dava gak ngomong mau kesini, ucap Ferlin begitu membuka pintu. Ia langsung mengambil Dava dari gendongan Wulan. Sengaja mau kasih kejutan Fer. Oh ya, ayo masuk. Ferlin mempersilakan Dev dan Wulan masuk, lalu mempersilakan mereka duduk. Siapa sayang? Tanya Evan keluar dari kamar sambil menggendong Arvin. Ini sayang, ada Dava. Bapaknya Dava sama Wulan. Evan mendekat. Kejutan banget ini kalian datang. Iya, ingin ketemu sama baby boy kalian nih.
Harvin seneng nih nanti kalau gede ada teman main bareng. Iya, makanya kita buat mereka dekat dari sekarang. Flo mendatangi kantor Evan. Kali ini ia ingin bekerja di kantor kakaknya itu. Flo, saya sudah kasih jatah kamu tiap bulan kan? Apa itu masih belum cukup? Saya juga dengar Devana tidak pernah sekalipun libur transfer uang ke kamu setiap bulan. Aku hanya ingin bekerja, Kak. Aku tidak mau jadi pengemis. Lagi pula, kakak lagi butuh bagian keuangan kan? Karena pegawai bagian keuangan kakak harus pindah keluar kota. Aku tidak meminta gaji banyak. Bayar aku seperti yang lain. Bukan itu masalahnya. Saya harus meminta izin Verlin dulu. Dia setuju atau tidak? Kak, kenapa apa-apa harus dia? Kakak kepala keluarga. Kakak juga yang memiliki CV ini. Kenapa apa-apa harus seizinnya? Itulah suami istri, Flo. Harus ada keterbukaan dalam hal apapun. Saya sangat menghargai dia. Karena itulah keputusan apapun yang saya ambil, dia juga harus tahu. Flo geram. Selama berbulan-bulan ia diam dan memilih untuk tidak mengusik rumah tangga sang kakak. Namun mengapa giliran dia hanya ingin bekerja di kantor kakaknya saja tidak diperbolehkan? Mengapa orang-orang begitu jahat padaku, Kak? Mengapa orang-orang tidak ada satupun yang menyayangiku? Tidak ada yang jahat padamu. Kami semua sangat menyayangimu. Hanya saja kami ingin kamu berubah. Hentikan ambisi dan obsesimu pada hal apapun. Itu akan membuat kamu jauh lebih nyaman. Flo meneteskan air mata. Kamu punya Dava dan Vivi yang harus kamu besarkan dengan kasih sayang. Kalau kamu terus-menerus terjebak pada ambisimu, itu akan berpengaruh juga pada mereka. Wanita itu makin tertubuh. Tidak tega Evan memeluk wanita yang berstatus sebagai adiknya itu. Berubahlah, Flo. Jadilah lebih baik.